Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai prosedur praktikum yang akan kita lakukan besok di hari Selasa dan Kamis dengan menggunakan ELKPD IPA atau LKPD elektronik bermodel Accelerated Learning dengan berbantuan aplikasi PET Interactive Simulation. Nah, di sini ada dua ELKPD. Untuk hari Selasa kita menggunakan ELKPD 1 yaitu bentuk dan perubahan energi, dan pada hari Kamis kita menggunakan ELKPD 2 yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ELKPD yang pertama ya, bentuk dan perubahan energi. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa LKPD elektronik ini dapat diakses menggunakan HP maupun dengan laptop atau komputer. Caranya sama ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan jika diakses menggunakan HP. Sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi besok Ibu akan kirimkan linknya seperti yang sudah tertampil pada layar. Ibu kirimkan linknya ke grup. Kemudian anak-anak bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama cukup diklik linknya, yaitu anak-anak diklik. Nah, selanjutnya anak-anak akan diarahkan menuju halaman LKPD-nya. Di sini terlihat ya, ada cover. Nah, anak-anak yang pertama isikan identitasnya. Nama, misalnya Budi. Kelasnya 7G. Absen 1. Nah, setelah mengisi identitas, di sini untuk lembar pertama ada petunjuk penggunaan bagi guru dan bagi peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Ada juga peta konsepnya. Nah, di sini sudah memasuki konten dari LKPD-nya. Yang pertama ada tahukah kamu? Nah, di sini berisi uraian sedikit mengenai traffic light atau lampu lalu lintas yang menggunakan energi energi surya atau panel surya sebagai sumber energinya. Selanjutnya di bawahnya juga ada pengantar. Di sini pengantar berisikan sedikit materi, jadi jangan lupa dibaca ya. Di bawahnya ada tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan. Yang pertama untuk menyebutkan, anak-anak dapat menyebutkan konsep energi, kemudian dapat menunjukkan bentuk dan sumber energi, dan dapat menganalisis perubahan energi serta penerpanya pada panel surya. Alat bahannya, kemudian ayo lakukan. Nah, di sini di ayo lakukan adalah prosedur percobaannya. Jadi pertama anak-anak harus pahami dan cermati terlebih dahulu langkah percobaannya. Silakan anak-anak baca. Siapkan perangkat, komputer atau handphone, kemudian akses aplikasi melalui link yang sudah Ibu cantumkan. Nah, namun sebelum mengklik link tersebut, anak-anak pahami terlebih dahulu langkah-langkahnya. Jadi setelah mengklik link tersebut, nanti anak-anak akan diarahkan dan muncul tampilan seperti yang ada di poin nomor 3 ya. Gambarnya seperti itu. Kemudian poin nomor 4 di sini beri tanda checklist atau centang pada box energi simbol. Selanjutnya pada poin nomor 5 di sini dijelaskan ada 3 percobaan anak-anak. Untuk percobaan pertama yaitu mengklik gambar matahari sebagai sistem 1, panel surya sebagai sistem 2, dan lampu sebagai sistem 3. Seperti yang ada pada gambar. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut setelah kita mengakses aplikasi PET-nya. Kemudian pada percobaan 2, caranya sama, hanya mengganti sistem 3-nya yang tadi lampu menjadi kipas angin. Terlihat ya pada gambar. Kemudian untuk percobaan 3, langkahnya sama tapi mengganti sistem 3 yang tadinya kipas angin berubah menjadi pemanas air. Nah, di sini untuk poin nomor 6, gunakan tombol oranye di pojok kanan bawah untuk mengatur ulang setiap percobaan. Kemudian tugasnya adalah amati perubahan energi. Jadi amati yang pertama bentuk energinya apa saja, kemudian sumber energinya apa saja, dan perubahan energinya apa saja.
Nah, kemudian anak-anak nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel data hasil yang tertera pada tampilan ini ya. Jadi nanti dimasukkan ke tabel data hasilnya. Nah, setelah anak-anak sudah mencermati langkahnya, sekarang kita klik link yang tadi yang ada di atas ini untuk mengakses aplikasi PET. Diklik. Nah, setelah diklik, anak-anak akan diarahkan ke aplikasi PET Interactive Simulation. Di sini anak-anak akan melakukan percobaan. Nah, untuk tampilan pertama ini, tadi sesuai dengan arahan, kita pilih yang sistem. Diklik yang sistem. Nah, sekarang kita lihat ya tampilannya. Di sini tampilan utamanya dari praktikum menggunakan aplikasi PET. Nah, sesuai dengan langkah yang tadi ada di LKPD, langkah pertama adalah kita klik atau centang simbol energi yang ada di sebelah kanan. Sekarang tampilan sebelah kanan, silakan anak-anak lihat ada simbol energi, kita centang. Nah, setelah dicentang akan muncul kotak yang berisikan bentuk-bentuk energi. Di sini jika warna abu-abu melambangkan energi mekanik, berwarna biru melambangkan energi elektrik atau listrik, merah melambangkan panas, kuning melambangkan energi cahaya, dan hijau melambangkan energi kimia. Nah, tadi pada langkah kerja yang ada di LKPD, untuk percobaan pertama kita menggunakan sistem satunya itu matahari, sistem 2-nya panel surya, dan sistem 3-nya adalah lampu. Nah, anak-anak perlu diketahui, di sini ada 3 sistem. Mana saja, Bu? Ini yang ada gambar anaknya ini, anak yang sedang menggunakan sepeda. Yang di sebelah kiri itu adalah sistem 1. Kemudian gambar kincir yang ada di tengah itu adalah sistem 2. Kemudian yang gambar pemanas air yang ada di sebelah kanan itu adalah sistem 3. Nah, tadi sesuai arahan untuk percobaan 1, sistem satunya kita gunakan matahari. Jadi kita klik logo matahari. Nah, setelah diklik akan muncul logo matahari. Kemudian sistem 2-nya kita ganti menjadi panel surya. Diklik panel suryanya, nah maka akan berganti menjadi panel surya, dan sistem 3-nya kita ubah menjadi lampu. Nah, sekarang kita amati ya anak-anak, di sini ada pergerakan, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah. Nah, ini melambangkan aliran dari energi. Tadi ya, yang kuning itu melambangkan energi cahaya, biru itu energi elektrik atau listrik, dan merah melambangkan energi panas. Nah, anak-anak catat dulu di buku catatan ya. Oh, ternyata bentuk energinya apa saja nih? Nah, perubahan energinya apa saja nih? Dari sistem 1 ke sistem 2, dari sistem 2 ke sistem 3, perubahan energinya apa? Jadi terlihat nih yang tadinya kotak kuning mengenai panel surya berubah menjadi warna biru. Kemudian setelah masuk ke dalam lampu kok berubah ya jadi warna kuning dan warna merah. Nah, sekarang nanti anak-anak analisis perubahannya apa. Itu percobaan 1. Kemudian tadi percobaan 2 langkahnya sama, tetapi mengganti sistem 3 yang tadinya lampu, kita ganti menjadi kincir angin atau kipas angin. Nah, caranya gimana? Untuk mengulanginya, anak-anak klik lingkaran berwarna oranye yang ada di pojok kanan bawah. Itu yang kecil diklik. Nah, setelah diklik akan kembali ke tampilan pertama ya. Langkahnya sama, klik simbol energi yang ada di sebelah kanan. Kemudian sistem satunya sama, kita gunakan matahari, sistem 2-nya kita gunakan panel surya, dan sistem 3-nya kita gunakan sekarang kipas angin. Nah, apakah ada perubahan? Ternyata ada yang berbeda. Di sini untuk kipas angin berubahnya mengeluarkan balok berwarna abu-abu. Apa itu? Melambangkan energi apa? Silakan anak-anak amati ya dan analisis. Untuk percobaan 3 langkahnya sama. Pertama kita reset dulu dengan tombol berwarna oranye di pojok kanan bawah. Kemudian klik simbol energi. Kemudian sistem 1 kita gunakan matahari, sistem 2 kita gunakan panel surya, dan sistem 3 kita gunakan sekarang adalah pemanas air. Jadi sudah tetap ya. Nah, sekarang kita amati kira-kira perubahan energinya apa saja, bentuk energinya apa saja, dan sumber energinya apa saja. Nah, setelah anak-anak sudah mencatat semuanya,
Anak-anak sekarang kembali ke LKPD. Klik yang ada di HP ya, kembali saja. Kemudian anak-anak akan kembali ke tampilan LKPD. Nah, dari hasilnya tadi, anak-anak silakan masukkan ke tabel data hasil. Jadi, untuk percobaan pertama, sistem 1. Tadi sistem 1 apa ya? Kita gunakan matahari. Sistem 2-nya panel surya. Sistem 3-nya tadi kita menggunakan lampu. Nah, perubahan energinya apa dari sistem 1 ke 2? Tadi misal energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, kemudian sistem 2 ke sistem 3 berarti energi listrik menjadi energi lampu, tadi berarti cahaya dan panas. Nah, silakan anak-anak nanti masukkan untuk percobaan 1, 2, dan 3 ke dalam tabel. Nah, semisal anak-anak lupa, anak-anak bisa mengakses kembali aplikasi pad-nya melalui link yang tadi di atas ya, kalau semisal lupa. Nah, setelah itu anak-anak kerjakan pertanyaan yang ada di Ayo Diskusikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Silakan anak-anak masukkan jawabannya. Kemudian nomor 2, bentuk energi apa saja yang ada pada percobaan tadi. Kemudian sumber energinya apa saja. Dan yang nomor 4, perubahan energi apa saja yang terjadi pada percobaan 1, 2, maupun 3. Setelah itu, sekarang kita simpulkan. Nah, silakan anak-anak simpulkan hasil percobaan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dalam praktikum. Nah, kemudian anak-anak juga buat laporan sederhana di buku catatan, tidak apa-apa. Nanti untuk dipresentasikan, mungkin nanti Ibu akan menunjuk acak ya, salah satu untuk menyampaikan hasilnya, hasil tabel hasilnya, dan kita bahas bersama-sama. Kemudian setelah menyimpulkan dan melaporkan, anak-anak menjawab 2 pertanyaan terakhir nih. Nomor 1, apa saja konsep yang telah anak-anak pahami? Tulis saja kira-kira konsep apa saja yang sudah dipahami, dimasukkan. Kemudian nomor 2, kesulitan apa yang dialami dan proses belajar mana yang perlu diperbaiki. Silahkan anak-anak sampaikan melalui kolom yang ada di paling bawah ya, itu ya. Selanjutnya setelah semua sudah anak-anak isi, anak-anak klik finish yang ada di bawah ini, tombol finish diklik. Nah, kemudian pilih email my answer to my teacher yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian masukkan identitasnya lagi ya. Name-nya tadi Budi, grup levelnya 7G, subjeknya IPA. Nah, terakhir masukkan email guru. Nah, email gurunya masukkan email Ibu ya, ambarkasih18@gmail.com. Jadi Ibu ulangi, namanya masukkan nama kalian, grup levelnya kelas kalian, subjeknya IPA, dan emailnya masukkan email Ibu, yaitu ambarkasih18@gmail.com. Setelah semuanya sudah selesai, anak-anak klik send. Nah, sekarang muncul tulisan your answer have been sent to your teacher. Good luck. Nah, tandanya jawaban kalian sudah terekam dan masuk ke email Ibu. Artinya praktikum kalian sudah selesai dan kalian bisa kembali ke halaman awal lagi. Nah, ini sudah selesai. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai praktikum untuk hari Selasa menggunakan LKPD yang pertama, yaitu perubahan bentuk energi pada panel surya. Apabila ada yang masih dibingungkan, silakan untuk ditanyakan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.